Pemirsa, 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat. Warga yang hadir berdesakan untuk berebut mendapatkan makanan gratis. Dalam rekaman video amatir terlihat pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Terlihat gerbang masuk menuju pendopo dipadati masyarakat yang berdesakan hingga situasi tak terkendali. Petugas keamanan pun nampak kewalahan untuk mengatur masyarakat yang hendak hadir di lokasi. Situasi ini membuat sejumlah orang pun menjadi terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya adalah anggota polisi. Pemirsa, sementara itu terlihat dari bagian depan gerbang masuk pendopo lokasi pernikahan anak Deddy Mulyadi atau KDM, situasi tidak terkendali. Warga mulai dari anak-anak hingga dewasa terjebak dalam situasi warga yang berjejal. Petugas keamanan dan panitia pesta rakyat nampak berupaya mengevakuasi anak-anak agar segera bisa diselamatkan. Usai situasi terkendali, pihak keamanan dibantu warga bahu-membahu untuk memberikan bantuan kepada korban yang bergelimpangan. Bantuan diberikan mulai dari memberikan air minum hingga membantu pernafasan. Ambulans pun segera datang untuk membawa korban segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Bapak petugas, Ibu Ida Palida, anaknya atas nama Abdullah ada di area Ida Palida. Abdullah ada di area Bapak. Pemirsa, pasca insiden pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi, 16 orang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet. 7 diantaranya masih menjalani perawatan intensif, sementara 2 lainnya meninggal dunia dan 1 warga meninggal dunia di rumah sakit yang berbeda. Menurut pihak rumah sakit, para korban mengeluh kesulitan bernafas setelah berdesakan dan juga terinjak-injak saat mengikuti pesta rakyat. Usai insiden ini, Kepolisian Daerah Jawa Barat akan segera menyelidiki penyebab pasti terjadinya insiden ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Pemirsa, ratusan warga saling dorong hingga berdesakan saat mengikuti prosesi Grebek Suro di Grobogan, Jawa Tengah. Mereka juga berebut gunungan yang usai diarak pemuka desa. Sebuah gunungan diserbu warga di Desa Mlowo Karangtalun, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Mereka saling dorong hingga sejumlah lansia yang tepat berada di depan gunungan terjatuh dan terjepit di tengah kerumunan. Meski harus berdesakan, warga tetap antusias dan berharap bisa mendapatkan berkah dari hasil panen yang mereka dapat. Bahkan sisa-sisa hasil panen yang terjatuh tetap diambil untuk dibawa pulang. Sisanya diambil? Ya. Tadi terjatuh juga tadi? Enggak sakit? Enggak apa-apa jatuh seperti itu? Ah, ya. Tadi posisinya di mana, Pak? Wah, posisinya pundi? Di situ atau di mana? Selesai rebutan gunungan, prosesi dilanjutkan dengan sebar beras kuning. Dalam adat setempat, beras kuning ini dipercaya bisa memberikan hasil dan rezeki yang melimpah. Selesai menyebar beras kuning, warga kemudian terjun ke sendang untuk kungkum atau mandi hingga tengah malam. Acara Grebek Suro ini selalu diadakan oleh warga Desa Mlowo Karangtalun setiap tahun. Tradisi ini bertujuan untuk mengenalkan budaya lokal kepada para generasi muda. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi teror pembusuran terekam CCTV di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya 2 orang warga saling bertetangga terlibat tawuran usai saling tuding penebar teror. Aksi nekat seorang pria masuk bermukiman, membentangkan panah busur hingga mengejar pengendara motor yang melintas di Jalan Abu Bakar Lambogo 3, Kota Makassar terekam kamera pengawas. Aksi pembusuran ini pun membuat warga yang sedang beraktivitas panik. Warga geram, berujung lakukan aksi balasan usai menduga pelaku pembusuran merupakan warga kampung lain. Akibat 2 kelompok warga bersebelahan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam hingga petasan. Kepolisian yang tiba di lokasi berhasil mengamankan situasi. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun tawuran meninggalkan sejumlah kerusakan. Selain panah busur berserakan, ditemukan panah yang tertancap di motor warga. Memang ada kejadian sebelumnya, Pak? Iya, sudah saya lewat. Ya, tapi agak ramai sana, dia busuk. Apa dia? Saya lewat sini mutar dulu. Ada memang kejadian sebelumnya nih, Pak. Maksudnya Itu malam, keributan. iya, itu saya tidak tahu. Kita kenal pelaku, Pak? Saya tidak kenal, di belakang itu cuma kenal. Dari 10 itu, dari kita kenal. Ini pelaku penyerangan. Tidak ada sama sekali. Ada korban, Pak? Warga? Tidak ada di situ. Oh, kakinya dikena. Busuk, saya kena sempat sana. Polisi terus memperketat penjagaan di 2 kampung warga yang saling bertetangga guna mengantisipasi kejadian serupa. Sementara pelaku pembusuran yang telah diketahui identitasnya dalam pengejaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pedagang kaki lima kocar kacir saat melihat penertiban PKL oleh petugas Satpol PP di Petamburan, Jakarta Barat. Meskipun banyak yang berhasil kabur, tidak sedikit gerobak pedagang tertinggal dan akhirnya diangkut paksa oleh petugas. Secepat kilat, belasan pedagang kaki lima ini langsung membawa gerobak mereka pergi dari tempat mangkal di Jalan Tanjung Duren Timur dan Jalan Kiai Tapa Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Para pedagang gerobakan ini memilih membereskan dagangannya lebih cepat, menghindari penertiban petugas Satpol PP. Penertiban dilakukan lantaran para pedagang nekat menggunakan trotoar untuk berjualan dan merampas hak pejalan kaki. Meski banyak yang berhasil kabur, beberapa gerobak dan bangku milik pedagang yang tertinggal akhirnya diangkut petugas ke kantor Satpol PP Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon, Banten mengevakuasi seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur. Korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke puskesmas. Itu yang alamat orang. Bendungan. Proses evakuasi dilakukan sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon dengan dibantu warga terhadap seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur di Weri, Kebonsari, Citangkil, Kota Cilegon. Petugas harus berhati-hati mengangkat korban ke atas dari dalam sumur agar tidak kembali terjatuh ke dalam sumur. Korban Novianti berusia 26 tahun ini tercebur ke dalam sumur. Tarik. Pihak keluarga dan tetangga yang mengetahui panik meminta pertolongan kepada petugas damkar. Proses evakuasi berlangsung 1 jam. Korban berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke puskesmas. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati agar peristiwa jatuhnya seseorang ke dalam sumur tidak kembali terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah sarang narkoba di kawasan Sunggal yang selama ini kerap menjadi tempat transaksi dan juga menggunakan narkoba. Ya, dalam penggerebekan, sejumlah pria yang diduga sebagai pecandu narkoba berhamburan lompat ke sungai agar tidak ditangkap polisi.
Penggerbekan sarang narkoba di kawasan Pria Laut Kampung Lalang, Medan Sunggal diwarnai aksi kejar-kejaran. Seorang pria yang diduga pengedar narkoba tertangkap dan beberapa lainnya yang diduga pecandu berhamburan melompat ke sungai. Tembakan peringatan yang dilepaskan polisi pun tak digubris demi lolos dari jerat hukum. Dalam penggerbekan ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa paket sabu siap edar, uang hasil penjualan, serta alat hisap sabu. Untuk mencegah lapak kembali digunakan sebagai tempat transaksi dan penggunaan narkoba, polisi menghancurkan dan membakar lapak yang ada dan akan melakukan pengawasan. Berhasil mengamankan satu orang yang diindikasikan sebagai bandar. Juga di lokasi kita mengamankan barang bukti berupa poketan sabu, alat isap sabu berupa bong yang kita sudah amankan, dan selanjutnya pelaku dan barang bukti sudah diamankan dan dibawa di kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Saat ini, polisi tengah memburu pemasok utama narkoba, sementara pengedar yang tertangkap akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.